Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025, perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Pranoto, MPD. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 di LPTK FTIK Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 September tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 1 Purwoharjo. Praktik pembelajaran pada kali ini saya laksanakan pada kelas 9E dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri dengan subtema dahsyatnya kiamat kubro dan tanda-tandanya. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya ingin mengabsen dulu, cek kehadiran dari kelas 9E. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke. Aprilia Disa Putri, Andita Novia Putri, Arga Pandu Ginantaka, Arja Raska Amania, nggak masuk. Aurelia Adelaide, Ayu Atika. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa membaca suratul Fatihah dengan tujuan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita semua. Membaca suratul Fatihah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk Dirjen. Bisa ke depan. Salsa atau Zaro, silakan. Atau yang lain. Ayo, Andita. Nah. Langsung ke depan. Oke. Semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih, bisa duduk kembali. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang mawas diri di hari akhir. Mawas diri dengan untuk hari akhir, yaitu hari kiamat. Nah,
Kemudian dulu minggu kemarin kita sudah membahas tentang hari kiamat, yaitu pengertian hari kiamat dan juga dalil nakli dan akli. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali, jika kiamat kecil saja itu sudah begitu dahsyat, apalagi kalau kiamat besar. Ya, minggu kemarin kita membahas tentang kiamat sughra, yaitu kiamat kecil, ya. Sekarang kita membahas tentang kiamat kubro. Dan sebelum membahas kiamat kubro, yaitu kita ingat-ingat dulu tentang materi meyakini hari akhir dengan mawas diri, ya. Nah, kiamat, apa itu kiamat? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, Zara? Iya, hari akhir. Ada lagi yang mau menjawab apa itu kiamat? Dasa? Apa kiamat? Ya. Hancurnya alam semesta dan seisinya, ya. Sudah lupa ya, kemarin sudah disampaikan, ya. Nah, terus bukti di Al-Qur'annya mana? Banyak sekali, ya. Nah, ini hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat yaitu suatu peristiwa yang luar biasa, ya, yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia, kita kan manusia toh, ya, yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Jadi semua yang ada di muka bumi itu akan hancur, akan mati, ya. Untuk selanjutnya kita bisa melihat video tentang hari akhir, ya. Tentang hari akhir. Gambaran kiamat menurut Al-Quran. Salah satu yang wajib kita ketahui adalah tanda dan hari kiamat, baik itu tanda kiamat kecil maupun tanda kiamat besar. Kelihatan ya? Berikut ini adalah gambaran terjadinya hari kiamat. Baik, itu tadi video tentang ilustrasi gambaran kiamat, ya. Jadi mengingatkan kita akan terjadinya hari akhir, ya. Hari akhir itu pasti terjadi, entah tidak tahu kapan datangnya, kita tidak mengerti. Kalaupun ada yang meramal hari akhir itu terjadi pada tahun 2025, itu mustahil, karena itu rahasia Allah, ya. Tidak ada yang bisa menjangkau kapan datangnya hari kiamatnya. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda kiamat, ya, yang seharusnya menjadi fokus utama kita dalam hidup yaitu apa? Beribadah. Jadi ketika nanti kiamat, ya, itu semua makhluk hidup seisinya yang ada di muka bumi itu hancur. Tadi disampaikan air laut bisa tumpah ke daratan, gunung-gunung hancur. Nah, ini terjadi kalau kiamat sughra
Contohnya tsunami, kemudian gunung meletus, banjir. Ada kejadian yang baru kemarin, apa? Robohnya bangunan pondok pesantren, ya. Itu suatu pengingat bagi kita bahwa hidup di dunia itu hanya sementara, dan kapan datang ajalnya kita tidak mengerti. Bisa nanti, esok, lusa, ataupun seterusnya. Ya. Selanjutnya, kemudian tanda-tanda yang kiamat yang muncul lagi. Ya. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang yang keberapa? Kelima. Yang keenam yaitu qada dan qadar. Lu? Ya. Oke, nah semuanya berdiri kali liburannya. Semuanya berdiri. Ya, ikuti ya, agak ditinggikan kameranya ya, semua berdiri ya, kemudian ikuti video yang ada di kita tepuk-tepuk dulu, diikuti liriknya juga kalau ada liriknya. Oke. Ayo, hadap sini semua, hadap sini, hadap sini. Satu langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Baik, lanjut video yang lanjutnya. Jangan duduk dulu, ada lagi. Ya. Pernah lihat ini? Ayo. 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 Diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, pengganglah bau. Ayo semua menyanyi. Goyang, digoyang. Bisa, ayo. Putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Gitu. Baik. Silakan berhitung 1 sampai 5. Nanti kita bentuk 5 kelompok ya. Untuk pembagian tugas. Silakan berhitung. Dasa. Baik.
silakan dikerjakan yang poin D tentang aktivitas ya peserta didik, yaitu mengapa seseorang yang beriman kepada Allah pada hari akhir bersikap mawas diri. Nah, itu ada soalnya, ada 3 ABC ya. Silakan dikerjakan, ditulis di lembaran tersebut atau di bawahnya, di bawah kesimpulan itu yang kosong ya. Kemudian nanti silakan presentasikan, silakan dikerjakan kelompok. Baik anak-anak, selanjutnya silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Tugasnya yaitu ada 3 pertanyaan, silakan didiskusikan dengan temannya. Ya, yang sudah siap presentasi, kelompoknya siapa anak-anak? Angkat tangan. Nih. Ya, belajar. Wah, wakeh, tak sudah nih. Oke, lanjut. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari tugas Bapak Adi. Ya. Mengapa seseorang yang beriman kepada hari akhir akan bersikap mawas diri? Karena semakin memperkuat keyakinan kita bahwa sesungguhnya perbuatan kita di dunia merupakan bekal untuk kehidupan kita di akhirat, dan tanamkan sifat optimis dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan untuk menyongsongi kehidupan yang hakiki dan abadi kelak akhirat, akhirat kelak. Tumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal. Disebutkan contoh perilaku mawas diri di sekolah dan di rumah. Mawas diri di sekolah, melaksanakan sholat duha di sekolah. Kami dari kelompok 2 ingin mengakhiri presentasi. Ya, terima kasih ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Paham? Ayo lanjut, kelompok berapa yang mau presentasi? Boleh sendiri, boleh bertiga, berdua. Ya, Devin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak keras yang belakang bisa dengar. Sekolah dan berpasti dalam sekolah, 1 tidak sombong dengan teman saya, 2 tidak melakukan kemudian, 3 tidak dalam ucapan kebenaran, 1 tidak menyusahkan orang tua, 2 membantu orang tua, 3 tidak pernah. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan datangnya di akhir? Memberikan pandangan tentang kebijakan buat orang tua dan penjelasan akan mawas diri, melakukan kebaikan dan mati di kampungnya. Sekian estimasi dari kelompok kita. Ada pertanyaan? Kemudian itu tadi tentang presentasi dari masing-masing kelompok ya, dari masing-masing kelompok. Jadi tentang hari akhir, mawas diri tentang hari akhir, kita memang harus perlu hati-hati dalam hidup ya. Baik anak-anak, untuk materi pada hari ini cukup sampai di sini. Kemudian materi pada hari ini sebagai pembelajaran kita, yaitu tentang hari kiamat ya, tentang hari kiamat, di mana semua makhluk yang hidup di dunia itu pasti akan mati, dan kiamat itu pasti datang, itu pasti ada. Kapan datangnya kita tidak akan tahu kapan datangnya. Jadi tugas kita harus tetap mawas diri dalam hidup ya, mawas diri dalam hidup. Kemudian setelah kita mengetahui tanda-tanda kiamat, apa yang kita lakukan? Ya, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak
iman dan takwa, mempertebal iman dan takwa kita, ya. Sholat tepat waktu, tidak perlu dioprak-oprak, tidak perlu diuber-uber, ya, dikejar-kejar dengan guru atau orang tua, mungkin di rumah dikejar-kejar dengan orang tua, ya. Jadi kita harus bisa introspeksi diri dalam hidup kita, ya. Kenapa? Karena semua urusan nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu guru ngoprak-ngoprak, ya, itu demi kebaikan anak-anak semua, bukan kebaikan Bapak Ibu guru. Baik. Selanjutnya, kesimpulan dalam pada materi hari ini yaitu tandanya adanya kiamat itu kita tidak menakut-nakuti, yaitu melainkan meningkatkan kewaspadaan kita, ya. Kita tidak, Pak Andi tidak menakut-nakuti sampean, oh ya besok kiamat, ya, tidak. Tapi itu meningkatkan iman dan takwa kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, ya, untuk meningkatkan iman dan takwa, lebih intens lagi dalam beribadah, lebih pandai lagi dalam menjalankan sholat, kemudian banyak lagi amalan-amalan yang lainnya. Jadi seperti itu, ya. Kenapa? Karena ketika nanti di Yaumul Hisab yang ditanyakan pertama kali itu tentang apa? Sholat, apalagi tentang sholat, ya. Ini harus tetap terjaga. Sesibuk apapun kita, sholat yaitu nomor satu. Kalau dalam rukun Islam, sholat itu nomor 2. Tapi dalam diri kita prioritas yaitu sholat nomor 1. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini itu saja. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Nah, yang saya suka seperti ini. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas. Ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke.